Baik, pertanyaan pertama dari Muhammad Aditya. Contoh kasus apabila kalian kedatangan pelanggan dari luar daerah, pencarian informasi pelanggan kalian yang notabene baru bagi kalian, misalnya turis. Bagaimana merespon kalian mengenai pelanggan tersebut? Apakah kalian menyamakan pencarian informasi tersebut dengan pelanggan lain atau bagaimana? Tentu, kedua respon yang akan kalian berikan akan mempengaruhi penilaian berbeda terhadap pelanggan tersebut. Nah, jika kita mendapatkan pelanggan yang notabene baru bagi perusahaan, maka yang dapat kita lakukan adalah mencari informasi dengan menyesuaikan pelanggan kita. Nah, misalnya turis, berarti pasti turis tersebut akan memiliki budaya yang berbeda dengan budaya yang telah kita dapatkan dari informasi-informasi selanjutnya. Untuk pemberian informasi, kita juga akan menyesuaikan. Kita akan mencari informasi secara rinci terhadap kebutuhan turis tersebut. Untuk mempengaruhi penilaian yang berbeda, itu tergantung dari performa kita masing-masing. Performa dari kita sendiri dalam menyampaikan informasi terhadap turis tersebut. Selanjutnya pertanyaan dari Gazi Fatin Rabani. Apabila konsumen tidak suka dengan produk atau pelayanan, konsumen akan mengirimkan feedback buruk sehingga profil perusahaan memburuk. Bagaimana memperbaiki citra perusahaan yang sudah jatuh tersebut? Nah, dengan adanya feedback yang buruk, berarti perusahaan kita mendapatkan sebuah kritik. Nah, kritik tersebut pasti ada yang membangun, menjatuhkan, dan yang artinya kita harus memperbaiki citra perusahaan kami. Citra tersebut bisa dibangun dengan waktu ke waktu. Jadi tidak mungkin secara langsung kita langsung baik gitu ya. Jadi cara yang paling ampuh, kita mulai dari awal lagi. Dan pasti jika tidak mulai dari awal pun, pasti kita masih memiliki sisi yang baik. Nah, kita perkuat lagi sisi yang terbaik tersebut untuk tetap dipercaya oleh pasaran-pasaran. Pertanyaan dari Bisma Dava, mengapa pengetahuan konsumen dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan konsumen? Karena konsumen memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Jadi, pengetahuan yang didapatkan dari setiap konsumen akan memiliki perspektif masing-masing terhadap sebuah pengambilan keputusan. Maka pengaruhnya itu sangat besar karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang ingin kita ambil keputusannya tergantung dari pengetahuan setiap konsumen. Selanjutnya pertanyaan dari Inka Rama, bagaimana cara agar konsumen dapat mengambil keputusan dan tidak menyesal di kemudian hari? Pengambilan keputusan tidak dilakukan secara tiba-tiba. Nah, pengambilan keputusan sudah dilakukan sebuah penyempitan atau adanya alternatif. Yang sudah saya terangkan kemarin, kalau kita memiliki banyak informasi tersebut akan kita kelola dan kita sempitkan lagi mana yang worth it, mana yang menjadi prioritas kita. Maka dengan mengurutnya sebuah alternatif, kita akan menemukan dua pilihan yang akhirnya kita putuskan untuk memilih salah satu dari alternatif yang telah kita buat. Seperti itu. Untuk masalah menyesal dan tidak menyesal, dipastikan ketika kita sudah memberikan secara matang-matang, pasti pengambilan keputusan tersebut sudah tepat. Selanjutnya pertanyaan dari Roshida Vita, bagaimana hubungan antara perspektif konsumen terhadap perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian? Perspektif artinya adalah sudut pandang masing-masing dari konsumen tersebut terhadap apa yang mereka lihat di segi konsumen. Nah, hubungannya yang pasti perspektif tersebut akan mendukung sebuah pola pikir kita untuk melakukan sebuah analisis terhadap keputusan apa yang akan kita ambil. Jadi hubungannya sangat erat terhadap perspektif dan pengambilan keputusan. Jika kita tidak memiliki perspektif, maka pengambilan tersebut akan dilakukan secara asal-asalan. Dan kita tidak ada referensi lain untuk menimbang-nimbang keputusan apa yang bisa kita berikan.
keputusan apa yang dapat kita ambil. Selanjutnya pertanyaan dari Retias Prayogi, bagaimana cara Anda untuk mengurangi ketidakpuasan konsumen? Ketidakpuasan konsumen itu balik terhadap diri kita sendiri. Kita sebagai produsen misalnya, jadi kita akan selalu memberikan inovasi dengan menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh pasaran, yang akhirnya dengan kita menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh pasaran akan menciptakan sebuah kepuasan terhadap konsumen karena mereka terpenuhi kebutuhan mereka yang telah kami ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofwa Nabila, NIM 479 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nita Febriani, NIM 441. Mengapa pemasar perlu menganalisis pengambilan keputusan konsumen dan bagaimana hubungan antara strategi pemasaran dan proses keputusan konsumen? Jawabannya sangat penting untuk memahami proses pengambilan keputusan konsumen karena memungkinkan Anda untuk mengetahui kebutuhan konsumen dan merencanakan strategi pemasaran atau penjualan berdasarkan kebutuhan tersebut. Lalu untuk hubungan antara strategi pemasaran dan proses keputusan konsumen ialah saling terikat satu sama lain karena strategi pemasaran biasanya diarahkan untuk meningkatkan frekuensi atau kemungkinan perilaku konsumen seperti meningkatkan kunjungan pada toko tertentu ataupun pembelian terhadap suatu produk tertentu. Lalu yang kedua ada dari Mbak Salsabila Dwi A, NIM 481. Apakah ada model-model dalam pengambilan keputusan konsumen? Jika ada, jelaskan jawabannya. Model keputusan konsumen dapat dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama berdasarkan perspektif pengambilan keputusan, lalu yang kedua ada perspektif experiential, dan yang terakhir ada perspektif pengaruh perilaku. Lalu ada pertanyaan dari Mbak Sawang Ulan Zuliace, NIM 451. Apakah perilaku konsumen mempengaruhi gaya hidup dan keputusan pembelian? Yaps, tentu gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya, setiap terjadi peningkatan gaya hidup akan meningkatkan keputusan pembelian juga kepada konsumen. Lalu yang keempat ada pertanyaan dari Mbak Ainul Ma'rifah, NIM 435. Pertanyaannya, faktor apa aja sih yang dapat memicu kesalahan dalam pengambilan keputusan serta apa saja hambatan yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan? Jawabannya yang pertama, terlalu terburu-buru, lalu optimis yang terlalu berlebihan, adanya distraksi, lalu kurang bisa membuat pro dan kontra, lalu yang terakhir ada kondisi emosi yang kurang stabil. Lalu ada juga hambatan yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan, yaitu masalah yang muncul merupakan hambatan yang terjadi dan berpengaruh pada hal-hal penting sehingga tujuan jadi tertunda. Lalu ada situasi dan kondisi, keraguan kita, keliru memahami informasi, dan informasi yang berlebih atau bisa juga terlalu sedikit. Selanjutnya ada dari Mbak Anissa, NIM 443. Pertanyaannya, peran apa saja yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan pembelian konsumen? Ada 2, yaitu pemrakarsa atau intitator, yaitu orang yang pertama kali menyarankan membeli suatu produk atau jasa tertentu. Yang kedua, ada pembeli berpengaruh atau seperti yang biasa disebut itu influencer ya, yaitu orang pandangan atau nasihat membeli bobot pengambilan keputusan terakhir. Lalu selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Widya Intan, NIM 477. Pertanyaannya, apakah peran dan status pada faktor eksternal mempengaruhi proses keputusan pembelian terhadap harga? Jawabannya iya.
Karena faktor eksternal seperti harga, produk, lokasi, promosi, dan pelayanan merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam saat membeli agar konsumen tidak menyesal karena dengan membeli suatu barang dengan tidak teliti, seperti tidak mengecek harga dan kualitasnya itu cocok atau enggak gitu. Selanjutnya ada Mbak Aulia 5437. Pertanyaannya, siapakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan dalam melakukan pembelian? Jawabannya, proses pengambilan keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Yang sebenarnya proses tersebut merupakan bagian dari proses pemecahan masalah sebagai upaya memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Sekian tanya jawab dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niza Revi Amelia Sandi dengan NIM Mahir 462. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adam Silahul Yuna dengan NIM Mahir 478. Jelaskan dan analisis mengapa media TikTok sangat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk kuliner. Jawabannya, TikTok sebagai media untuk mempromosikan produk jualan sangatlah efektif. Selain TikTok mempunyai ratusan ribu pengguna di seluruh dunia, tidak dipungkiri produk akan dikenal oleh semua kalangan. Tidak hanya generasi muda yang main TikTok saja. Segala macam jenis usaha telah memanfaatkan aplikasi ini untuk mempromosikan produk mereka dan banyak yang berhasil. Promosi menggunakan media TikTok menjadikan produk mudah dikenal dan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk kuliner. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Iskandar dengan NIM Mahir 431. Pertanyaannya, apa saja yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh konsumen dalam melakukan pengambilan suatu keputusan yang tepat? Jawabannya yaitu 1. Produk, karena produk adalah segala yang dapat ditawarkan di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua yaitu harga, karena penentuan harga dalam suatu bidang usaha akan sangat penting, karena hal ini merupakan salah satu strategi pemasaran yang harus diperhatikan. Penentuan harga yang baik akan menentukan keberhasilan usaha yang dijalankan. Yang ketiga yaitu promosi, karena dapat mengembangkan dan menyebarluaskan komunikasi persuasif mengenai suatu penawaran. Yang keempat yaitu tempat, karena distribusi atau tempat berkaitan dengan semua keputusan yang diambil dalam rangka menyampaikan produk yang tepat ke tempat pasar sasaran. Suatu produk tidak banyak berguna bagi seorang pelanggan jika tidak tersedia pada saat dan pada tempat produk itu dibutuhkan. Yang kelima yaitu kualitas produk, karena kualitas adalah jaminan terbaik kami untuk loyalitas pelanggan, pertahanan terkuat kami menghadapi persaingan luar negeri, dan satu-satunya jalan untuk mempertahankan pertumbuhan dan penghasilan. Yang keenam yaitu kualitas pelayanan, karena kualitas pelayanan merupakan bentuk dari sebuah janji dan kualitas adalah tercapainya sebuah harapan dan kenyataan suatu komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Sidik Maulana dengan NIM Mahir 273. Pertanyaannya yaitu, kesalahan apa saja yang sering terjadi saat pengambilan keputusan yang menyebabkan pengambilan keputusan itu gagal? Jawabannya yaitu karena terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Yang kedua yaitu optimis yang berlebihan. Yang ketiga sedang multitasking. Yang keempat adanya distraksi. Dan yang kelima kurang bisa membuat pro dan kontra. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Diva Ayu Maulidistia dengan NIM Mahir 634. Pertanyaannya, mengapa pengambilan keputusan dianggap sebagai bagian dari efektivitas manajemen yang mendasar? Jawabannya, karena keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana suatu cara organisasi menyelesaikan masalah, mengalokasikan sumber daya, dan meraih sasaran. Dengan demikian, setiap manajer harus menajamkan keterampilan dalam membuat keputusan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Febriansa dengan NIM Mahir 164. Pertanyaannya, dalam konteks kepuasan pelanggan, apakah kepuasan tetap ada bila konsumen membeli produk yang asing atau tidak sesuai dengan kultur dari tempat tersebut? Jawabannya, kepuasan konsumen akan tetap ada, karena hal tersebut tergantung pada pemahamannya terhadap berbagai merek yang berbeda-beda, dan konsumen dapat menentukan apakah ia akan membeli barang tersebut yang sesuai dengan kebutuhan. Jika konsumen telah mengetahui bermacam merek barang yang ia kehendaki, maka ia dapat merencanakan untuk membeli barang tersebut. Apabila konsumen membeli produk sesuai dengan diharapkannya, maka ia akan mendapat kepuasan dan diharapkan konsumen dapat membeli ulang produk tersebut. Yang
Yang terakhir, pertanyaan dari Rizka Adelia dengan NIM akhir 482. Pertanyaannya, jika dalam melakukan pengambilan keputusan terdapat banyak alternatif, apakah hal tersebut akan mempersulit atau akan mempermudah proses pengambilan keputusan? Jawabannya yaitu, proses pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif pemecahan masalah untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Bila dilakukan secara nalar, memang proses ini lebih panjang dan makan waktu, namun kemungkinan kesalahannya dapat diperkecil. Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.